everyone, we are on Group 5. And before we start the video, let me introduce our groups. First, you have me, Yuzaki, And me, Naila Fatra Madantino. Me, Susirati. Our group will discuss about dialects, and we're consisting 3 types of video. First is interview, the second one is tips and trick, and the third one is comedy sketch. Enjoy. Kak, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau bertanya seputar tentang dialek dalam penggunaan sehari-hari. Tapi sebelumnya bisa ditahu nama kakak siapa dan profesinya apa? Oke, perkenalkan, nama saya Sabila Putri Karisma, profesi mahasiswi. Oke, jadi saya mau bertanya, biasanya dalam konteks apakah dialek sering kakak gunakan dalam berkomunikasi? Dan apakah lebih sering terjadi dalam situasi formal atau kasual? Menurut saya penggunaan dialek itu saya selalu gunakan dalam konteks kasual, karena mungkin kalau formal itu kita lebih selalu pakai kayaknya bahasa formal deh kayak gitu kan. Kalau kasual itu antar sesama begitu lebih nyaman kita pakai karena lebih dekat gitu rasanya kayak gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Nama saya Akbar, profesinya wira swasta sekarang. Bagaimana penggunaan dialek Anda dalam kehidupan sehari-hari dan kepada siapa saja penggunaannya? Dialek Bugis begitu. Kalau untuk penggunaannya sih ya jarang sekali ya, karena ini kan wilayahnya kita ini lagi di Makassar. Saya juga menggunakan bahasa Bugis itu cuma ke keluarga atau cuma orang yang saya kenal, sedangkan di sini saya kebanyakan di luar, kebanyakan ketemunya orang-orang lain. Saja jawabannya. Pertama-tama, Om, siapa nama tak? Nama saya Firman. Om Firman di. Iya. Kerjaan tahu? Pedagang. Iya. Ada Miki berapa lama jadi pedagang? Sudah 15 tahun saya sudah berdagang. 15 tahun, teman-teman. Apa biasa yang jadi tantangan tak dengan kayak semacam dialek yang biasa yang kita punya kalau pas berada di situasi yang kayak perlu harus bahasa Indonesia? Kalau begitu biasanya maksudnya di tempat-tempat tertentu, maksudnya bahasanya orang di sana, siapa tahu ada bahasa yang tidak dia mengerti, mungkin kita bisa pakai bahasa yang tertentu seperti itu. Susi, biasa juga kok pakai logatmu dialek Makassar begitu tempat kerjamu? Iya, apalagi kalau sama teman itu deh, kayak langsung keluar itu dialek Makassarku. Tapi kalau sama bosku yang dari Jakarta itu, atau langsung berubah kayak, baik Pak, terima kasih Pak, baik langsung saya kerjakan Pak. Padahal dalam hatiku itu, capek ku tahan ini dialekku. Kenapa bisa begitu? Dia tuh karena pernah Kak itu satu hari ya bilang Kak, nggak usah repot-repot Pak. Karena bilang bosku ini, kok kamu marah? Padahal saya cuma ramah loh, gitu. Wih, tapi saya juga tuh pernah kayak sama kini temanku tuh kayak lapar banget Kak ini, lapar sekalinya. Terus kayak saya bilang Kak, jam berapa makan ini orang? Tapi ini man temanku bukan orang Makassar, orang luar ki. Bilang Kak begitu, kaget kini orang. Jangko, kayak jangan. Kenapa? Mungkin dipikirannya ini orang. Karena bilang Kak, jam berapa makan ini orang? Dikira dia mau dimakan. Padahal kayak kalau orang di sini bilang kayak jam berapa orang makan, jelaskan Ki. Jadi bagaimana kalian sekarang menghadapi itu? Harus kita terbiasa terus situasi tertentunya toh. Jadi terbiasa sama situasi di mana harus dipakai dialek, di mana harus bersikap formal. Nah, cocok kan dah. So after you watching the video, we're gonna give you tips and tricks for using dialect in work or social settings. First is know your audience. If you're talking to fellow Makassar friends, go for it. But if you're speaking to your boss or someone from outside your region, it's better to use standard Indonesian or English first. Once they're comfortable, throw in a little dialect here and there. The next one is use dialect to lighten up the mood. Dialect can make conversations feel warmer and more personal. For example, saying, "Sudah makan Kak? Have you eaten?" feels way more friendly than a formal question. The third one, dial down the dialect in formal situations. When you're talking in meetings, presentations, or talking to clients, keep it natural.
not because you're ashamed, but to stay clear and professional. So, 4. If people got confused, explain nicely. Don't hesitate to clarify. For example, when I say, no need to bother, I mean it kindly. It's just how we talk back home. And the last one is, sprinkle it in for flavor. A few signature words or phrase can show your roots and personality. That's it for our